Oke, halo, selamat malam semuanya. Di sini saya sedang bersama rekan kerja saya sekaligus teman kuliah saya yang bernama Nurul Khazana. Kenalin dong, Miss. Halo, perkenalkan nama saya Nur Khazana. Saya salah satu mahasiswi di kampus STY PPI jurusan akuntansi. Halo semuanya, salam kenal. Oke, Miss, malam ini lagi nggak sibuk kan? Enggak. Oke, boleh kan aku wawancara sebentar lah? Oke, boleh. Oke. Jadi aku mau nanya-nanya nih, kan kita satu kerjain ya. Iya, Pasti Miss. ada proses tahapan wawancara dan sebagainya sampai Iya. keterima juga kan? Iya, betul, Nah, betul. jadi aku mau nanya-nanya nih pas sebelum wawancara. Iya. Kan pasti ini ya, naruh surat lamaran. Nah, Iya, gimana sih, betul. Miss, pas naruh surat lamaran itu apa ada rekomendasi dari tetangga atau dari apa namanya? Di sosmed gitu? Ceritain dong, Miss. Kalau aku kebetulan waktu itu sebelumnya pengangguran dulu guys. Nah jadi aku tuh emang mau punya kerjaan tapi pengen sambil kuliah nih. Iya. Jadi kan guru ya salah satunya. Jadi malam biar bisa kuliah. Terus kebetulan aku tuh muter. Nah di situ ada salah satu namanya tempat kursus Sempoa. Kebetulan aku langsung datang ke situ dan ditunjukin sama adminnya. Aku nanya apakah di sini ada lowongan. Terus langsung adminnya minta nomor WA aku dan aku ngechat. Akhirnya besoknya aku langsung dipanggil lagi. Jadi aku langsung datang ke situ. Oh, berarti pas Miss datang ke tempat semposip langsung itu Miss nggak bawa surat lamaran gitu? Jadi langsung Tidak, datang. iya tidak. Jadi aku tuh langsung ke tempatnya, baru nanyain dulu nih ada lowongan atau enggak. Terus adminnya langsung kasih minta WA aku. Nah seperti itu. Nah, pas udah dimintain gitu besoknya langsung ditelepon gak sama adminnya? Nah pas aku sampai rumah dia langsung telepon, katanya kirim lamarannya lewat PDF. Jadi aku kirim lamaran aku lewat via WA PDF gitu. Pas Miss udah kirim lamaran nih lewat PDF, lewat WhatsApp kan ya? Iya. Terus langsung dipanggil nggak sama adminnya datang ke sempoanya? Nah jadi pas aku suruh kirim via online WA lamaran aku yang bentuk PDF itu, aku besoknya langsung suruh datang ke tempatnya, bertemu sama bosnya sekalian bawa surat lamaran aku, kayak sertifikat, berkas-berkas, SKUN-nya gitu. Pas Miss langsung datang ke situ kan udah ada atasannya nih. Iya. Itu langsung diwawancara nggak atau tes dulu gitu? Pas aku datang ke situ, aku langsung tes dulu. Tes dulu, abis itu baru abis selesai tes belum diwawancara, dites dulu nunggu hasil tesnya. Tesnya itu ada semacam tes psikotes, terus kayak pertanyaan kenapa ngajar gitu, seperti itu. Terus pas tes itu menurut Miss gampang nggak sih atau ada yang susah gitu? Kalau menurut aku itu mas dalam kepribadian kita ya, karena soalnya itu tergantung dari diri kita. Menurut aku sih gampang karena aku emang seneng ngajar, jadi kan pertanyaannya nggak jauh-jauh dari anak-anak, kayak paling kalau misalkan ada anak yang nangis kita harus ngapain, sama kenapa pengen ngajar ya, karena jiwa-jiwa pengen ngajarnya itu ada gitu, kayak pengen ngajar ke anak, pengen seneng sama anak-anak gitu. Tapi kan ada tes perkalian juga kan. Iya. Kalau perkalian itu di waktu, jadi termasuk terburu-buru juga sih kalau menurut aku di situ. Nah, pas Miss udah selesai tes nih, dari atasannya Miss tuh langsung kasih jawaban nggak? Miss diterima atau enggak, atau tunggu beberapa hari gitu? Belum. Jadi aku suruh udah selesai tes, ya udah kalau udah selesai tes pulang dulu gitu. Jadi kebetulan aku tuh ngelamar di 2 tempat. Satu lagi di Prima Edu sama satu lagi di Sempoa. Di Prima Edu juga aku tes, sama di Sempoa juga aku tes. Abis dari Sempoa aku tes ke Prima Edu. Itu belum ada jawaban aku keterimanya atau enggak gitu. Besoknya baru ditelepon lagi, suruh datang ketemu lagi sama atasannya. Nah itu baru di interview lagi, ditanya lagi sama atasannya kayak gitu.
Nah, kan Miss sudah dites di dua tempat ini ya, Prima Edu sama yang Semposip. Nah, itu pas udah selesai nih, sama-sama panggilan lagi nggak kira-kira itu? Kalau untuk iya sama-sama panggilan lagi. Jadi kan pertama itu ke Primedu. Nah, bosnya itu langsung atasannya langsung bilang langsung tanda tangan kontrak karena di situ sistemnya kontrak. Langsung pengen ditandatangan kontrak, tapi masih bimbang nih. Satu lagi ada Sempoa masih keterima atau enggak ya gitu. Jadi kayak coba dulu nih di Sempoa gitu. Nah, akhirnya di Sempoa juga keterima juga, alhamdulillah langsung sama bosnya. Ya udah, tapi di sini dikontrak katanya, terus ngomongin kenapa pengen ngajar, kenapa pengalamannya apa begitu. Nih, kenapa sih Miss tuh pilihnya Semposip bukan Prima Edu? Kenapa tuh? Kalau di Semposip itu kan baca tulis ya. Iya. Jadi basicnya ke anak-anak banget nih, kayak anak-anak kecil banget gitu. Kalau di Primedu itu tempat les anak-anak gede. Jadi kan harus lebih belajar lagi. Iya, benar. Tapi kan kalau misalkan di Semposip aku kan dibaca tulisnya. Jadi kayak bisa lebih dekat aja sama anak-anak, kayak apa namanya? Melatih kedisiplinan anak itu dari kecil gitu. Jadi aku yang mulai dia nanti dari dia belum bisa nulis, dia belum bisa pegang pensil, itu senang banget dari dia belum bisa baca. Iya, benar. Pengalaman apa sih kayak suka dukanya gitu Miss pas udah masuk di Sempo itu? Pengalaman suka duka, sukanya dulu nih. Sukanya itu seneng banget ketemu berbagai macam karakter anak, dari yang mulai kayak dia pinter tapi anaknya hyperaktif nggak bisa diem, terus kayak misalkan yang suka nangis, nah namanya baru awal-awal. Nah, senengnya itu kayak bener-bener ketemu sama berbagai macam anak yang kalau kita nggak ada dia nyariin. Nah, senengnya tuh di situ. Terus kayak penghibur aja, mereka tuh kayak ada aja yang bikin ketawa karena bisa lebih dekat sama anak-anak, itu kayak rasanya beda. Kalau sedihnya kalau anak-anak lagi kayak bener-bener lagi moodnya turun, nah itu susahnya kayak gitu. Kita harus cari cara gimana caranya anak itu pengen bisa belajar, sama mood dia yang jelek kita naikin mood dia yang bagus gitu. Nah, pas Miss udah keterima nih, terus keputusan dari atasan tuh kayak gimana sih Miss pas bilangnya dari Ibu Rita itu? Keputusannya ya udah kamu keterima, nanti langsung ajar gitu ya. Alhamdulillah seneng karena bisa sambil kuliah sambil kerja juga. Apa sih yang membuat Miss tuh pengen kerja sambil kuliah gitu? Kenapa? Menurut aku semua cewek, karena orang berpikirnya cewek itu di dapur doang, di rumah. Kalau menurut aku kita harus rubah mindset orang-orang seperti itu. Karena apalagi seorang perempuan itu kan di rumah mendidik anak-anak. Iya. Kalau misalkan perempuan itu bukan dalam istilah kata nggak berkependidikan, gimana mau membimbing anak-anaknya nanti gitu, dalam bahasa seperti itu kan. Apalagi kan di era zaman sekarang ini jadi orang tua itu harus lebih bijak lagi karena dengan pergaulannya anak-anak yang bebas dan luar biasa sekarang. Apalagi udah ada globalisasi gini Iya, banyak orang asing betul masuk sekali. gitu, budaya asing. Iya, era gadget seperti ini. Oke, kan udah diketerima ya Miss ya. Nah, Iya. terus kita di tempat Semposip kan kita Ibu Rita tuh punya 2 cabang kan. Yang satu Iya. di Citra Raya itu di Iya. deket SD Tarki ya. Iya. Satu lagi yang di Citra Boulevard. Citra Boulevard atau deket ya Citra Berkat ya sekolahnya ya. Iya. Nah, itu Miss penempatannya di mana sama Ibu Rita? Untuk penempatan pas awal aku tuh kan masih bantu-bantu, jadi masih kesana kesini, Iya. masih kadang kalau di Boulevard rame aku bantuin yang di Citra Boulevard, kalau yang di Citra Raya rame aku bantuin yang di Citra Raya. Tapi setelah keputusan dari atasan Ibu Rita, aku ditempatin jadi guru tetapnya di Citra Boulevard. Nah, pas Miss ini kan ngajar nih ya, otomatis ada orang tua dong yang nanya ini perkembangan anak saya gimana Miss. Nah, ada juga pasti ada yang protes dong. Terus gimana sih tanggapan Miss kayak gitu ngadepinnya? Kalau untuk perkembangan anak, apalagi ada orang tua yang gimana kritis, gimana kita itu harus benar-benar bijak dalam berkata sama orang tua. Jadi guru les itu benar-benar
harus pinter-pinter cari cara ke muridnya, pinter-pinter ngomong sama orang tuanya supaya gak tersinggung juga. Kalau untuk menanyakan perkembangan, kita bilang apa adanya, tapi jangan terlalu menjatuhkan juga. Kita bilang positifnya juga, ada negatifnya juga. Misalkan seperti, oh iya tadi dia misalkan belajarnya sedikit, nah, mohon dimotivasi ya mas supaya belajarnya lebih banyak lagi dan lebih semangat lagi. Tapi tetap sempat semangat mah dengan poin tambahannya atau misalkan rewardnya, anak-anak seperti itu. Kalau aku menyikapinya seperti itu. Oke, pas orientasi nih, pas udah keterima kerja kan ya Miss, pertama kali pasti gak mungkin dong Miss langsung ngajar bisa langsung gitu kan, ada metode-metodenya juga. Nah itu pertama kali Miss datang tuh gimana awalnya? Pertama masuk kerja gitu Ya, pertama kali kan aku belum pertama kali suruh masuk langsung sama atasan, yaudah kamu langsung masuk. Aku langsung masuk, kayak materinya beda-beda nih, apalagi kan setiap tempat les atau setiap ngajar itu punya metodenya masing-masing. Nah, aku liatin dulu aja cara mengajar dari senior atas, dari senior sebelumnya, miss sebelumnya, cara mengajarnya gimana. Aku lihat dulu, aku nanya ini gimana, ini dia ngapain. Terus kalau udah dikasih tahu dan diajarin, aku langsung mengajari dia seperti itu. Miss kan baru pertama kali nih masuk ngajar dong. Iya. Nah pasti diajarin sama senior dong ya. Iya. Nah itu diajarinnya kan pasti kayak apa namanya, hanya poin-poin pentingnya aja. Nah Iya. supaya buat mendalaminya itu ada cara tersendiri nggak sih Miss? Gimana tuh? Kalau di situ ada sistemnya namanya training. Ya, jadi aku mendalami cara mengajar itu di trainingin sama atasan ke pusat, itu ada di daerah Lipo. Nah, jadi kayak misalkan training itu ada 3, training tahap 1, tahap 2 sama tahap mahir. Nah, jadi aku training dulu selesai, baru aku bisa mendalami pengajaran tersebut. Kira-kira Miss pas masa training itu berapa hari sih Miss? Atau ada sebulan, 2 bulan gitu? Kalau untuk tahap 1 itu masing-masing 3 hari, tapi kalau tahap 2 3 hari, dan untuk tahap 1 itu hanya 1 hari. Kira-kira pas training itu gampang nggak sih Miss? Ada cara metode sendirinya gitu, gampang nggak? Kalau untuk udah di trainingin lebih mudah ya, karena kita lebih tahu cara pengajarannya gitu. Terus lebih mempermudah kita dalam mengetahui bagaimana nih anak kalau misalkan susah baca atau misalkan ada yang lupa seperti itu. Oh iya nih Miss, kan terakhir nih ya, terakhir. Ya. Kan Miss udah ngajar di Sempo ya. Kira-kira itu udah berapa tahun sih Miss? Aku udah 1,5 tahun di situ, udah cukup lama ya, alhamdulillah. Oke, kan kita di sana sistemnya ada kontrak ya Miss ya. Nah misalkan kontrak Miss udah berakhir nih, Miss kira-kira mau tetap lanjutin lagi atau cari tempat lain Miss? Kalau aku udah sayang banget sama anak-anak, insya Allah mungkin kalau misalkan itu aku mau lanjut lagi sih di situ. Kebetulan jarak juga dekat sama rumah, nggak terlalu jauh. Oh mau lanjut berarti sampai kuliah Miss selesai tetap di situ juga Miss? Gimana nanti ya, kalau misalkan namanya rezeki kan nggak ada yang tahu. Tapi untuk saat ini aku masih pengen lanjut aja dulu. Ya. Semangat ya Miss ya buat kita semua. Iya, terima kasih. Thank you, Semangat Miss, juga ya, buat malam ini udah luangin waktunya ya buat wawancara. Thank you Miss, thank you dong Miss. Iya.